Kan kita masuknya penetrasinya awalnya itu di lari. Saya sendiri hobinya itu bukan di lari. Saya pemain bola, tenis, sama tenis. Jadi itu dua. Tapi ya mau nggak mau, sebenarnya masalahnya bangun paginya sih. Harus bangun jam 4, jam 5, itu susah banget. Tapi ya mau nggak mau, it's something we have to do. Dan we saw potential in the industry. Kita gas. Karyawan, sekarang kita ada 80. Nggak bisa dibilang sehari, soalnya satu hari ngerjain polo baju dan satu hari ngerjain celana jaket, outputnya beda-beda. Tapi kalau mau dibilang per bulannya mungkin kita udah bisa ngegarap sekitar 50.000 sampai 80.000 piece. Nama saya Jason Utomo, 32. Nama usaha kita PT UJ Meraki Gaya. Brand yang kita pegang sekarang namanya 3J Sportswear. Jadi 3J Sportswear ini dulu memang brand itu dibuat oleh ibu saya. Sebelum waktu anak-anaknya memang kita masih kerja di tempat lain. 3J Sportswear itu hubungannya itu 3J. 3J itu Jacqueline, Jason, Jeffy. Bisnis keluarga kita tuh memang bergerak di textile, garment, promotional item, tapi lebih ke unsur-unsur promosi. Jadi gimmick-gimmick mungkin yang Mas lagi pakai, topi, celana, polo, payung, tas. Cuman waktu itu tuh kita memang sama sekali nggak mau masuk ke industrinya. Soalnya untuk kita, aduh ini industrinya rada susah. Jadi memang mulai-mulainya itu saya masuknya di properti, kerja di multinasional di Sudirman, di WTC selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu tuh dipaksa terus masuk. Akhirnya tahun ketiga 2017 tuh, ingat 2017 Juli, akhirnya resign, coba deh ikutin aja. Tapi pada saat itu pun masih anak muda juga kan, waktu itu masih umur 26. Dan pada saat itu kayak, aduh udahlah coba, kalau gagal ya gagal. Jujur, mulai-mulainya memang kiranya gagal. Cuma sebagai job perantara untuk nyari job berikutnya. Tapi pas banget pada saat itu 2017 market running, especially di dunia olahraga ini di Indonesia lagi booming banget. Kita lihatlah opportunity itulah. Jadi makanya ya udah kita coba masuk. Bedanya pada saat itu memang kita tuh very budget constraint. Soalnya kita cuma misalnya dapat investment berapa, dimana kalau kita mau memperluas market kita di sini tuh nggak gampang. Kita butuh banyak dana kan. Apalagi kita harus branding, keluar advertising cost. Tapi jadi memang pada saat itu 2 tahun pertama itu kita mainnya guerrilla. Guerrilla tuh dalam segi kita nggak ada buang advertising atau marketing cost, semuanya itu serba trade off. Ada yang mau bantu produk review untuk barang kita, ini kita kasih barangnya for free. Jadi kita kebanyakan nggak cash basis ya. Mungkin itu salah satu faktor kenapa kita juga bisa di posisi di mana kita sekarang. Ya, tapi begitulah mulainya 2017, enak dapet marketnya lagi pas banget, dan kita memang masuk ke industri, kan olahraga itu kan banyak, basket, bola, hiking, segala. Kita do a bit of market analysis dan kita lihat bahwa market yang masih paling dikit digarap itu di industri lari. Business entrepreneurship memang khusus untuk entrepreneur sih pada saat itu. Ambil S1 di Boston, di Amerika. Tapi nggak ada yang bisa diaplikasiin di sini. Jadi sistemnya beda. Sistem di sana beda banget cara pengajarannya, secara teori dan praktek udah tahu. Cara kerja di sini kan beda banget ya. Jadi kita kerjanya itu juga nggak sistematik. Terima ordernya dulu masih ngasalan, project banyak banget yang salah, klien banyak yang marah. Tapi dari situ ya kita bangkit. Soalnya setiap kali kita dapat review atau input dari klien kita, ya kita absorb. Kita kayak, oh gimana caranya supaya lebih baik. Lain kali gimana caranya supaya kita dalam seminggu daripada ngerjain 4 project mungkin bisa 8 project. Terus dari 8 project kembang lagi gimana caranya supaya dari 8 bisa jadi 20 project per minggu. Lama-lama jadi kita we do it as we go. Setiap masalah yang kita punya kita nggak anggap sebagai bad problem tapi sebagai good problem. Namanya ekspansi, namanya bisnis ya, nggak mungkin nggak ada masalah ya. Lebih untuk kita mainnya defensif sih. Udah tahu COVID berarti kita udah nggak bisa main jor-joran buang dana bla bla bla. Untuk advertising juga sebenarnya untuk kita nggak masuk akal. Jadi pada saat itu kita memang mainnya very very defensif. Wah, kita down 60% lebih ada.
bener orang olahraga, tapi namanya sportswear untuk beli, orang kan untuk fashion, untuk foto, untuk kasih bareng teman supaya kelihatan kece gitu kan. Tapi orang kalau olahraga di rumah ya pakai baju rumah aja kan sebenarnya. Mereka nggak kepikir memang pada saat itu buying power kan lagi turun banget tuh, orang lagi nabung, make sure gimana nih pandeminya nggak kelar-kelar. Jadi memang pada saat itu kita ada di titik dimana waduh gimana ya ini, nanti ada pemotongan karyawan lah, cost-nya bleeding terus, tapi kita omsetnya nggak menutupi. Mau nggak mau pada saat pandemi itu kita ada shift dikit itu dari segi kita ngegarap beberapa hal di luar dunia sportswear, APD, masker, face shield, terus kita juga ngerjain mungkin untuk busana fashion lah, yang lebih fashion misalnya kemeja. Kalau misalnya tahun 2019 tuh kita omong kita 100% produk olahraga, mungkin pada tahun 2020 sampai tahun 2021 kita mungkin lebih ke 70 olahraga, 30% di yang lain. Kan waktu kerja properti kan aku juga sebagai karyawan kan, jadi memang belum punya leadership, nggak tahu cara nge-guide orang. Aku malahan jadi bawahan orang, belum pernah membawai orang kan. Dan pada saat itu 3J itu sebenarnya udah jalan sekitar 6 bulan sampai 8 bulan lah, karyawannya masih sekitar 12 sampai 15. Susah. Belum ada sistem, belum ada SOP, belum ngerti apa-apa, masalah bahan, masalah mesin, masalah teknik pengerjaan, cara hitung harga, cara kasih harga ke klien, gimana membaca tipe-tipe klien gitu. Jadi benar-benar masih dari nol sih. Walaupun keluarga kita basisnya memang tekstil, cuman kan anak-anaknya pada saat itu kita belum belajar masuknya industri lain semua. Perihal gagal ya, kalau mau dibilang dari segi gagalnya itu ada satu saat pokoknya, kan namanya bisnis baru running, belum ada klien kan. Jadi kita memang masih bersifat guerrilla, itu bener-bener cold calling, datengin perkantoran, bagi-bagi flyer, mati-matian coba ikut event, expo yang kecil-kecil. Jadi bener-bener mulainya kecil dulu. 6 bulan pertama mungkin nggak bagus ya. Jadi memang udah sempat kepikir mau ditutup tuh. Cuman hokinya beberapa project gede yang menjadi pedoman kita untuk bisa mulai increase our sales juga, punya kapasitas untuk bisa ekspansi bisnis kita, dapetin orderan baru, masuk ke event-event yang mungkin lebih punya nama ya. Jadi nama brand kita ini pelan-pelan memang lagi kita naikin, something like that sih. Jadi kita tuh kan ada dua divisi, satu retail, itu yang kita jualan online atau kita consignment di toko-toko, satu lagi tuh custom. Sebenarnya dua-duanya itu kan saling ngebantu nih, bukan bentrokan. Kalau retail memang dengan harga lebih untuk exposure brand lah, soalnya kalau untuk retail itu kita yang tertata, quality-nya udah pasti quality toko, yang nggak ada reject, sekian. Di mana custom itu kita open-ended, soalnya memang kita mulainya itu di running industry, tapi habis itu kita masuk ke golf, bowling, badminton, tenis. Soalnya dengan kata kunci kita ini custom, kita kan supply bahannya semua, bahan bakunya semua ready, tinggal mengikuti kebutuhan klien sih. Misalnya halo bos mau buat baju, oh saya maunya warna fuchsia, saya mau logo depannya ada 2, logo kiri kanannya ada 2, belakangnya mau ada gambar besar gitu, kita ngikutin. Baru dari situ kita buat price quotation namanya. Price quotation udah jalan, kita samplingnya oke, kliennya setuju mau order, baru mereka PO. Untuk customnya flow-nya kayak gitu sih. Biasanya sih kita setnya di 20 piece, tapi namanya komunitas, kan anggap komunitas A setiap minggunya tambah gede, setiap minggunya nambah 3 piece. Jadi memang untuk klien-klien yang udah pernah pesen sama kita, sebagai appreciation-nya ya kita lepas rule MOQ itu. Jadi sebenarnya rule MOQ cuma berlaku untuk first time client. Persaingannya itu jadi mau dibilang antara 3 nih. Jadi ada satu persaingan multinasional, kedua itu persaingan lokal tapi yang memang udah gede, dan persaingan ketiga yang setara levelan kita, ya berarti memang masih UMKM yang mungkin masih di bawah 5 tahun lah. Kita position ourselves di antara yang misalnya kayak Mills, dan kita juga position ourselves di atas yang rata-rata competition kita. Soalnya kalau mau dibilang sebelum pandemi itu mungkin yang levelan UMKM segala itu yang memang aktif di market, mungkin ada sekitar 8-10 brand lain. Dari Bandung, Bogor, Palembang juga ada. Tapi setelah post pandemi, lebih dari setengahnya kayaknya hilang. Iya. Untungnya kita tuh sebenarnya, kita dari awal tuh bisnis kita tuh, kalau kita mulainya cuma
retail, bikin baju, ngestok di warehouse, jualan online, consignment, kayak 3J udah nggak ada. Soalnya kita bener-bener kebantu banget dari divisi custom. Namanya custom, it's a never ending inquiry. Setiap tahunnya pasti ada komunitas baru. Setiap tahunnya komunitas yang lama pun pasti ada desain baru. Setiap tahunnya perusahaan pasti ada kebutuhan, misalnya Trans TV mau anniversary ke 50, Bank Mega mau anniversary ke 30, contoh. Biasa kan mereka butuh, kalau aku lihat dari market sekarang tuh banyaknya itu, cara mereka celebrate-nya itu gimana? Oh, kebersamaan, ya udah fun run, fun walk. Jadi mereka booking slot di GBK khusus untuk karyawan-karyawannya atau untuk pelari-pelari udah dilariin. Seperti itu sih. Mesin sebenarnya banyak mesin yang bisa melakukan, tapi itu impact-nya itu lebih ke tukang raciknya sama tintanya sih sebenarnya. Jadi ada tinta spesial, sama orang yang ngerjain itu harus pinter nyari warna. Soalnya namanya gini nih, contoh misalnya kita yang biru ya, sampel untuk klien kita kasih, yang ini birunya masih kurang nih, opacity-nya harus dikurangin lagi, birunya yang salah satunya kurang terang, gue mau masukin misalnya warna kuning, berarti itu masuklah divisi desainer kan, edit, tapi namanya desain dan hasil nggak pernah sama kan. Jadi itu memang satu butuh keterampilan di orang yang ngeran mesinnya, kedua butuh keterampilan di desainernya, harus paham mapan masalah pengetahuannya, dan tiga, kita sebagai sales di 3J juga harus pinter untuk pada saatnya gini, misalnya waktunya udah tinggal 2 hari tapi klien masih mau minta revisi, gimana caranya supaya kita bisa tampung itu bahwa klien harus ngerti dan terima bahwa oh ya udahlah, daripada kita nge-sample telat, mendingan ya kita terima aja, something like that sih. Mungkin yang bisa dibandingin sama kita sama typical retailer itu, kalau retailer itu atau kompetitor kita kebanyakan misalnya udah punya planning produksi selama 6 bulan. Oh, pokoknya Januari bisa ngerjain 30 project yang ini aja. Jadi yang sisanya harus tunggu Februari, sisanya harus tunggu Maret. Di 3J itu kita spesialis di flow bisnis kita tuh bahwa it's first come first serve. Contoh, kita hari ini terima 10 orderan. Deadline-nya udah tahu nih, misalnya tanggal 1 Oktober sampai 10 Oktober. Tapi ternyata besok ada orderan lagi masuk, deng. Tapi kebutuhannya, kita lihat dari 10 project, dia tuh urutannya harusnya masuknya ke urutan 4. Jadi kita mengakomodir gimana caranya sistem kerja kita tuh di shift. Jadi di bawah itu kita punya sistem kerja itu very open lah. Dimana intinya sih komunikasi sih. Komunikasi dan tektokan antara karyawan. Soalnya deadline, penting banget. Key di kita tuh juga satu, kepercayaan. Namanya event. Misalnya kita buat Jakarta Marathon, 12.000 pelari, acaranya tanggal 12 September. Nggak mungkin telat dong. Sekali telat berarti 12 pelari, satu event itu udah keluar uang MM-an segala, nggak bisa dipakai dong. Jadi kita fokusin itu gimana caranya, kita harus appreciate gimana, kalau namanya udah deadline, harus kita ikutin. Mau kita lembur, mau karyawan babak belur, mau nggak mau, itu namanya tanggung jawab kita sebagai perusahaan. Dan menurut kita, salah satu competitive advantage kita itu di situ. Soalnya kepercayaan IO dibanding, gini, kan ada namanya pasti perbandingan harga nih. Oh, 3J masuk misalnya 40, ada nih yang masuk cuma 20.000. Kadang mereka tetap ambil kita, kenapa? Oh, yang 20.000 ini kemungkinan telat. Kadang telat setengah hari aja itu udah fatal banget. Fatalnya itu benar-benar bisa masuk ke medsos, IO-nya di blacklist, klien yang nggak mau bayar. Jadi impact-nya itu domino. Sama seperti kita menjadi bagian paling bawah, kan produksi itu kan bagian paling bawah. Udah punya event, punya IO, punya klien, punya sponsor, baru produksi. Kalau kita beda, kita naikin lagi. Seperti itu sih. Pernah, pasti pernah. Tapi untungnya selama ini kebanyakan telatnya itu lebih di komunitas atau event-event kecil, bukan event yang scale gede. Tapi itu pun juga sering kejadiannya itu di tahun pertama sama tahun kedua. Jadi menjadi pedoman pelajaran sih sebenarnya. Jadi kita event-event gede, Jakarta Marathon, Miloran, Pocari Sweat juga udah pernah. Yang belum kita masukin tuh lebih ke event-event yang biasanya masih belum mau pakai produk UMKM. Contoh misalnya seperti Maybank Marathon yang di Bali, mereka masih fokus pakainya multinational product. Soalnya mungkin secara mereka belum percaya lah sama produk UMKM. That's why kita juga dari 3J itu kepengen kembangin brand kita gimana caranya supaya lebih terpercaya sama masyarakat lokal. Sekarang sih sebenarnya kita lagi planning besarnya itu lebih untuk bangkitin brand kita untuk lebih diekspos di mata masyarakat ya, sebagai brand terpilih untuk running.
Nggak harus untuk running sih, sebenarnya untuk leisure, untuk jalan-jalan, untuk outing perusahaan. Kita mau accommodate ke masyarakat bahwa kita tuh one stop shop. Vision aku tuh kita mau jadi one stop shop untuk semua sports apparel. Bayangin aja misalnya IO harus produksi 5 item ke 5 vendor, kan tektokannya ribet dibanding dengan langsung tektokan dengan satu vendor, clear semua. Kita juga sebenarnya exposure kita sekarang kebanyakan masih 90% di Jakarta. Dalam 2-3 tahun ke depan kita memang mau ekspor untuk ekspansi ke kota-kota besar lainnya juga sih. Starting point kita di situ. Mumpung kita energinya masih banyak, nggak boleh pantang nyerah sih sebenarnya. Mau sesusah apapun tetap harus dilakukan. Mau dilakukan dan tahu kekurangannya di mana, kesalahannya di mana, keep improving. Kalau lagi nggak tahu, cari tahu. Terus namanya pemilik bisnis tuh nggak ada namanya, oh jam 8 sampai jam 5, oh tenggo jam 5, udah gue udah nggak kerja. It's 24/7 business gitu loh. It's never ending. Kalau mau dibilang, oh kita tahun ini udah omset sekian. There will always be ways untuk naikin omsetnya. Apakah buat divisi baru, investasi di teknik atau mesin baru yang bisa kita pakai, kenalan dengan klien, misalnya weekend, cari tahu teknologi baru di pabrik bahan. Banyak sih. It's never ending problem, but it's a good problem. Oh, kalau sekarang paling gampang sih bisa lihat IG kita di 3J Sportswear. Itu semua sebenarnya ada di link tree-nya tuh. Kalau mau ada pertanyaan misalnya customer-nya masih nggak tahu nih maunya kayak gimana, bisa ke WA customer admin kita. Nanti kita yang buatin. Nanti kita lempar ke sales. Salesnya bakal yang nanya, oh kebutuhannya untuk apa, untuk kapan, berapa piece, budget berapa, bahannya kayak gimana. Terus kalau online-nya ya paling di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan kita juga kebanyakan sekarang buka consignment-nya kita ada berapa ya Val sekarang? Sekitar 10 ya, oke ada 10. Titip jual gitu loh di toko olahraga, Jabodetabek benar. Oke guys, jangan lupa subscribe channel Halo Bos ya.